بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خير منهم عسى أن يكونوا خير منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama sudah mendengarkan pembacaan surah Al-Hujurat ayat 11 dan langsung saja kita simak kajian tafsir bersama dengan guru kita Habib Nabil Al-Mursawa. Silakan Habib, fadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina فأصبحنا بنعمته إخوانا وكنا على شفا حفرة من النار فأنقذنا الله منها إن شاء الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وسلم أما بعد. Bapak dan Ibu sekalian, hadirin wal hadirat sekalian, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah pada siang hari ini kita tidak mengantuk ya Pak. Ya, Ibu-ibu. Biasanya katanya ada istilah kalau after lunch itu, habis makan siang itu ngantuk ya. Mudah-mudahan saya tidak membuat Bapak Ibu mengantuk. Amin. Bapak Ibu sekalian, kajian kita pada saat ini adalah suatu hal yang sangat berharga, suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, yaitu adab at-ta'amul ma'a an-nas. Bagaimana etika kita bergaul dengan manusia. Apa etika bergaul dengan manusia? Yaitu tafsir surah yang ke-49, surah Al-Hujurat ayat yang ke-11 tadi yang dibaca oleh qari. Kata Allah Subhanahu wa taala yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bapak Ibu sekalian, apa keindahan potongan ayat ini?
Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, kata para ulama mufassir, itu ada 4 sampai 5 tingkatan panggilan dalam Quran. Yang paling rendah kalau orang dipanggil ya ayyuhal kafirun, itu udah paling rendah. Wahai orang-orang yang kafir, orang-orang yang nolak Allah, orang-orang yang nggak mau masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau udah dipanggil dengan itu, ngeri kita. Naudzubillah tsumma naudzubillah, ya. Yang kedua kata para ulama, di atas itu, yaitu ketika Allah memanggil kita dengan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, atau ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia. Artinya apa? Baik itu yang kafir maupun yang beriman dipanggil dengan panggilan manusia, karena semuanya manusia, betul nggak Bu? Ada yang binatang di sini? Nggak ada lah, Bib, manusia semua. Ya, insyaallah. Nah, kemudian kata para ulama, yang ketiga panggilan Allah itu adalah ya ahlal kitab, wahai orang-orang yang diberikan keahlian tentang Alkitab. Dan panggilan yang keempat adalah ya ayyuhalladzina amanu yang tadi disebutkan. Jadi kalau kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, itu penghargaan luar biasa dari Allah. Itu udah derajat paling tinggi. Bib, ada nggak yang lebih tinggi dari itu? Ada, tapi kita nggak bisa nyampe ke situ. Apa? Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rusul, wahai para nabi. Wah, udah kita nggak nyampe ke situ, ya Bu? Betul nggak Bu? Ada nggak yang nabi kita? Nggak ada. Yang paling akhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah dipanggil dengan panggilan paling tinggi, apa kata Allah? La yaskhar qaumum min qaum. Wahai orang yang sudah beriman kepada aku, wahai orang yang taat kepada hukumku, syariatku, wahai orang yang masuk ke dalam syurgaku, insyaallah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan kalian laki-laki mencela kelompok laki-laki yang lain. Nih para laki-laki, bapak-bapak, anak-anakku sekalian, para pemuda, para remaja, kata Allah apa? Jangan mencela kelompok yang lain. Ya, ada nggak yang begitu? Ada. Sesama orang Islam saling menjelekkan. Sesama orang Islam saling mencaci, memaki, menghina, mengejek, ya Bu. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita ngejek orang lain, itu sama dengan menyatakan kita lebih tinggi dari dia. Dan itu takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan, ya. Kalau memang ada keburukan, kritik tapi dengan cara yang paling baik. Ya, qaulal layyina, dengan kata-kata yang halus, yang lembut, ya. Jangan dengan kata-kata yang kasar, apalagi orang beriman, ya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan, ketika kita nunjuk orang lain, apa yang terjadi? Tangan kita menunjuk begini, 3 jarinya kembali kepada diri kita sendiri. Betul apa betul? Kita nunjuk sama orang, mau begini, ini 3 jari balik sama kita. Terus tangan yang satu, yang tengah, yang netral, itu malah menguatkan yang kembali kepada kita. Betul apa betul? Artinya apa, Bu? Artinya kalau kita nunjuk, mengkritik orang, itu 3 kali lipat harus mengkritik diri kita sendiri. Jangan sampai orang terus-menerus dijelekkan, orang terus-menerus dikritik, sementara kita nggak pernah mengkritik diri kita sendiri. Bahkan kalau dikritik kita akan marah. Ada nggak yang begitu sini? Nggak ada, orang soleh semua, amin. Ya. Nah, hadirin wal hadirat, itu yang Allah perintahkan kepada kita. Kalau kita nunjuk ke orang, mengkritik orang, ini 3 kali lipat harus balik kepada diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama dari ayat ini. Kata Allah, jangan kalian menjelekkan sebagian yang lain. Mungkin kita bertanya, Bib, itu ayat itu memang zaman Rasul ada yang menjelekkan? Ada. Ayat itu sababun nuzulnya, kata para ulama, adalah berkaitan dengan orang-orang Bani Tamim. Orang Bani Tamim itu orang-orang kaya, orang-orang bangsawan, Bapak Ibu sekalian, datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke situ mereka melihat, ini ada Bilal.
Bilal bin Rabah al-Habash dari Ethiopia, dari Afrika. Ini budak orang kulit hitam kok masuk agama Rasulullah. Lihat lagi ada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dari Romawi. Lihat lagi ada Salman Al-Farisi dari Persia. Ini orang-orang buangan semua. Ada Khabbab ibnul Arth, ada Ammar bin Yasir, budak. Ya, ada Salim Maula Abi Hudzaifah. Lalu orang Bani Tamim itu bilang, wahai Muhammad, yang masuk agama kamu ini orang-orang kayak gini. Masih mendingan kami orang-orang mulia. Lalu Allah turunkan ayat ini, la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Boleh jadi orang yang dijelekkan walaupun tadi dari Afrika, dari segala macam, itu adalah jauh lebih baik dari yang mencela. Lalu kata Allah apa? Wala nisa'um min nisa. Nah, ini buat ibu-ibu, Bu. Apa, Bu? Dan jangan juga orang perempuan menjelekkan kaum perempuan yang lain, kelompok yang lain. Ini pengajian saya begitu, pengajian itu jelek. Majelis taklim saya bagus ini, ustazahnya, yang sana jelek. Ya, ada nggak yang begitu, Bu? Senyumnya banyak artinya itu, ya. Jadi nggak boleh juga perempuan menjelekkan perempuan yang lain. Zaman Rasul terjadi orang menjelekkan istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya Sofia. Sofia itu keturunan Yahudi. Keturunan Yahudi, digituin. Ya. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jawab sama mereka, bapakku adalah Nabi Harun, pamanku Nabi Musa, suamiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu siapa? Gitu, ya. Karena orang-orang itu adalah keturunan Nabi Harun, gitu ya, istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Sofia. Nah, lalu kata Allah Subhanahu wa taala, setelah laki-laki perempuan ditegur, lalu wala talmizu anfusakum. Ingat, kamu kalau mencela saudaramu sesama muslim, Bu, masih bersama saya? Bapak-bapak masih bersama saya, ya. Kalau kalian mencela saudara kalian sesama muslim, itu sama dengan mencela diri kalian sendiri, ya. Wala talmizu anfusakum, ya. Kenapa? Innamal mu'minuna ikhwah. Manusia itu, orang beriman itu bersaudara. Kalau kita mencela saudara kita, berarti mencela diri. Mau nggak kita mencela diri kita sendiri? Itu kelompok itu nggak beres tuh. Itu berarti kita mencela diri kita sendiri. Ya, karena kita adalah orang yang muslim. Wala talmizu anfusakum. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wala tanabazu bil alqab. Jangan saling panggil memanggil dengan gelar yang buruk. Ada nggak, Bu, yang begitu? Hei ceking, hei gembrot. Ada nggak yang begitu? Ada, Ustadz. Ada, Bib. Ada, Bib. Tapi nggak di sini ya, Bu, ya? Nggak di sini. Temennya Ustadz David kali yang begitu. Ya. Hei gembrot, hei ceking, apalagi? Hei keriting, hei botak, gitu kan? Hei pincang. Itu kata Allah dilarang, haram hukumnya panggil memanggil dengan gelar yang buruk, ya. Misalnya kelompok, wah itu mah jangan ikut, itu garis keras. Itu juga sama, itu menghina. Oh, itu jangan ikut, itu garis lembek. Ada ya, garis keras, ada garis lembek. Kayak garis lembek. Pokoknya sekarang itu antar kelompok saling menjelekan, merasa dirinya paling hebat. Naudzubillah min dzalik. Jadi wala tanabazu bil alqab, jangan panggil memanggil dengan gelar yang buruk. Kata Allah berikutnya, bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan adalah kamu sudah beriman, kamu sudah ngaji, kamu sudah ikut taklim, kamu sudah ikut jadi aktivis dakwah, masih kerjanya panggil memanggil dengan gelar yang buruk. Itu sama dengan fusuk, kefasikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah beriman itu manggilnya yang baik. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau memanggil apa? Ya Humairah. Ya, Bu, istrinya dipanggil Ya Humairah. Kenapa?
karena kemerah-merahan pipinya. Kalau ini Ustaz David manggil istrinya, wah bos besar atau nenek lampir, la haula wala. Ada nggak bapak-bapak yang begitu? Istrinya juga gitu, wah ini mah tengkorak hidup gitu ya. Naudzubillah, jangan ya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat itu, wa man lam yatub faulaika humud dzalimun. Barang siapa yang setelah diberitahu begini masih meneruskan juga sifat seperti itu, saling mencela, panggil memanggil dengan gelar yang buruk, jelekin orang lain, maka saksikan mereka termasuk orang zolim. Kita mau jadi orang zolim, Bu? Enggak. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari sifat-sifat itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Habib Nabil Al-Mursawa. Setelah ini kita dengarkan lagi kajian tafsir, yaitu akan membahas mengenai surah Luqman ayat 18 yang akan disampaikan oleh Ustadz Nurhanan. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Cahaya Hati Indonesia.